Gue masih ingat selalu meledek film-film Fajar Nugros, termasuk Cinta Brontosaurus. Tapi kemudian setelah menonton Jakarta Undercover tahun 2017, barulah gue tidak saja betulan akhirnya tertarik dengan film-filmnya Fajar Nugros, tapi juga melihat dia adalah sutradara yang selalu ingin belajar, dan belajar, meningkatkan kualitas karya filmnya, mau apapun itu genrenya. Menariknya, Fajar Nugros juga sutradara yang berani nih mencoba sesuatu yang baru, keluar dari zona nyamannya lewat film Inang misalkan. Walau masih terdapat kekurangan menurut gua, Fajar Nugros kemudian mencoba lagi di Sleep Call. Dan kali ini gua bisa bilang dengan lantang, gua puas. Halo Sobat Kripik, welcome back. Selamat datang lagi di podcast Kripik Film yang kali ini akan mereview Sleep Call-nya Fajar Nugros. Seperti karya-karya sebelumnya, termasuk yang banyak guyon seperti Yowis Band atau Sri Mulat, Nugros kembali menyelipkan kegelisahannya, kritikan-kritikannya, dan juga sindiran-sindirannya di filmnya. Kali ini di Sleep Call menyerang pinjol dan orang-orang si goblok tai anjing yang melakukan revenge porn. Gua suka nih bagaimana Nugros sanggup melebur keresahan-keresahannya bersama cerita apik yang ditulis oleh Hussein Atmojo, susuk kutukan kecantikan sebelumnya dia nulis. Walau harus diakui juga terkadang penyampaiannya tidak selalu mulus di Sleep Call ini. Contohnya ketika adegan pesta di rumah bosnya Dina yang dimainkan oleh Laura Basuki. Selain memboyong isu dan juga topik yang sedang beredar di dunia nyata, apa yang gue suka lagi dari Sleep Call nih adalah usaha Fajar Nugros untuk membangun dunia tempat di mana karakternya itu hidup dan bekerja. Dunianya itu nantinya terlihat begitu meyakinkan. Alhasil, penonton tidak hanya merasa terhubung dengan setting yang terasa realistis, tapi juga nantinya mudah terkoneksi dengan si tokoh utama dan kehidupannya yang kemungkinan akan terasa relate dan memunculkan rasa simpatik pada akhirnya. Dunia Dina yang terasa organik ini adalah salah satu pilar penting yang menopang daya tarik Sleep Call agar nantinya bisa terus berdiri tegak selama 100 menit ke depan. Lalu untuk urusan thrillernya, apa yang kita temukan di Sleep Call sebetulnya akan terasa familiar, tapi Nugros mampu mengemas sekaligus memodifikasi keseluruhan cerita dan juga visualnya supaya tetap terlihat segar. Menggabungkan gambar-gambar yang stylish dengan penceritaan dan pengadegan yang sebenarnya terlihat muram dan cukup sadis. Menariknya, Nugros juga sanggup membuatnya tidak egois nih. Meski beberapa bagian terasa puitis, namun tidak sampai kebablasan jadi thriller yang so artsy, yang justru bikin daya tariknya itu nantinya menipis. Menurut gua semuanya berimbang antara ingin bikin estetik dan juga menjaga film tetap terus terasa menarik. Ketidakegoisan itu juga terlihat pada saat Nugros mencoba mempermainkan persepsi penonton tentang siapa sebetulnya Rama. Misalkan nih, apa dia orang psycho atau ada orang gila lain yang berkeliaran membantu Dina menyelesaikan problematika hidupnya. Proses mengaburkan kebenaran serta keyakinan ini dirangkai begitu menarik oleh Nugros. Gua menikmati setiap detail dan petunjuk yang nantinya disebarkan oleh Nugros. Bikin permainan tebak-tebakan di Sleep Call itu jadi makin asik tanpa harus terbebani untuk sok twist atau sok pintar. Karena menurut gua, twist di sebuah film itu cuma bonus. Proses tetap yang paling penting. Di sini proses menyasarkan pikiran penonton tetap yang paling krusial. Proses juga harus mulus, supaya twist jadi ikutan bagus dan daya kejutnya tidak jadi hangus. Pilar penting lainnya tentu saja para pemain yang berhasil menghidupi karakter-karakternya sekaligus menggiring kita untuk masuk ke dalam ilusi dan jebakan-jebakan yang sudah disiapkan oleh Sleep Call. Pemain-pemainnya berhasil bermain amazing, terutama Laura Basuki yang tampil anjing. Hadirnya Laura Basuki bikin Sleep Call menjadi sajian thriller yang walaupun kelam, tapi tetap terlihat seksi bangsat. Overall, Sleep Call adalah film Fajar Nugros yang paling edan, sialan, dan juga memuaskan. 3,5 bungkus keripik untuk Sleep Call yang anjing. Pokoknya harus diramaikan lah genre kayak gini. Biar genre kita tuh nggak horor-horor mulu. Jadi ketika ada film kayak Sleep Call ini, ayo silahkan diramaikan. Apalagi buat yang bosen sama horor-horor mulu ya.
kalau ada film thriller kayak gini, hayu diramaikan. Thank you yang udah mendengarkan podcast Kripik Film di review Sleep Call. Jangan lupa jangan lupa follow Kripik Film di Spotify dan subscribe YouTube-nya. Sekali lagi thank you yang udah mendengarkan. Gua Rangga, thank you, ciao, bye bye.